dan kelompok masyarakat akan dilengkapi dengan sasaran terminal dan evaluasi. Nah, maka dari rekomendasi ini kita membuatlah rencana perbaikannya, melakukan rekomendasi umpan balik. Memang bahasanya akan bahasa itu kan udah sehari-hari, betul. Tapi nggak apa-apa, dibuat aja narasinya. Gitu. Jadi sebetulnya memang sehari-hari hanya dinarasikan. Nah, karena kalau tidak dinarasikan, apalagi tidak ada buktinya nanti, pasti akan dianggapnya benar nih sudah dilaksanakan, gitu ya. Nah, nanti melakukan dokumentasi umpan balik dan keluhan dan seterusnya lah kata-katanya. Kemudian indikator pencapaiannya nanti apa? Karena ini akan berpengaruh juga nanti dengan buktinya. Kan tadi ada link yang harus disertakan sebagai bukti bahwa rencana ini sudah dilaksanakan, gitu ya. Nanti indikatornya apa? Kemudian sasarannya siapa? Ini tentunya setiap rekomendasi, setiap bab akan berbeda. Nah, karena ini tadi ke masyarakat, maka sasarannya masyarakat. Waktu penyelesaiannya kapan nih targetnya? Oke, ini targetnya adalah setiap posyandu, misalnya setiap jadwal posyandu. Kemudian sumber darinya BOK dan PJ-nya siapa. Nah, ini harus ada. Nah, kemudian di akhir ada keterangan, ini sebagai pelengkap aja sih mungkin untuk supaya mengingatkan juga. Di sini kan PJ-nya programmer, berarti kan programmer bersangkutan harus tahu. Dan programmer bersangkutan harus menyiapkan apa? Nah, misalnya di keterangannya ada bukti pelaksanaannya, ada undangan, ada daftar hadir, foto, notulen. Itu kalau nggak catat, yakin dia lupa. Ya, kalau tadi misalnya dikatakan itu udah biasa dilaksanakan, saya percaya, 1000% percaya. Kurang kumaha lah posyandu mah apalagi ya. Posyandu pasti dilaksanakan. Perkumpulan dengan lintas sektor segala macam itu pasti rutin. Tetapi seringkali pelengkap-pelengkapnya ini, penunjangnya ini yang terlupakan. Nah, makanya walaupun sepele, walaupun biasa, dicatat saja bahwa untuk buktinya kita harus punya undangan. Jangan lupa bikin undangan yuk, walaupun mungkin kegiatannya udah lewat, gak apa-apa deh bikin undangannya menyusul ya, off the recordnya seperti itu. Daftar hadirnya buat foto notulen. Nah, bukti-bukti ini di PDF-kan. Ya, di PDF-kan, simpan dalam satu file, kemudian nanti di-upload ke Google Drive. Itu nggak perlu tutorial kan ya? Nah, simpan ke Google Drive, kenapa? Supaya nanti untuk melengkapi di ininya. Yang depo ada. Yang Google Chrome, Bu. Ah, itu. Ya, itu. Nah, karena nanti di sini ya, di isiannya ini kalau itu paste itunya di mana, Bu? Nanti paste apa teh? Paste link drive-nya nanti di mana? Nah, oke, nanti ya kita buka. Nah, nanti kita di sini 1.1 ya. Nah, di sini pertama kan kita pilih kegiatan. Kegiatan itu ada, nanti mungkin boleh dilengkapi ya Bu Risma dan Bu Imas kalau ada yang kurang tepat. Ini sepemahaman saya nih. Kalau untuk kegiatan, kalau misalnya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang baru dilakukan pertama kali, maka kita bisa pilih kegiatan kegiatan satu. Tapi kalau misalnya kegiatannya ada kegiatan yang berulang, berarti kan nanti akan ada beberapa buktinya juga gitu ya. Nanti bisa pilih mungkin di berikutnya ada kegiatan 2 gitu. Nah, misalnya ini dipilih, anggaplah kegiatannya kegiatan pertama, maka kita pilih kegiatan pertama. Rencananya apa? Karena kita sudah buat yang tadi Excel tadi ya. Tinggal di kopas. Benar. Jadi tinggal tinggal kita pilih dari sini. Nah, rencana perbaikan ini tinggal kita blok gitu ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, kan tidak akan sulit. Benar. Kalau ini bisa oleh 1 orang, 2 orang boleh. Indikator pencapaian tadi juga kan sudah buat. Ya, indikator pencapaiannya apa? Nah, tersedianya tabel. Ya, kita kopas juga tersedianya tabel. Sasaran, waktu dan seterusnya kan tinggal kopas. Nah, di sini link bukti saat survei artinya kan bukti yang tadi. Yang PDF tadi ya? Ya, kalau misalnya kita outputnya adalah tadi undangan, notulen, foto dan sebagainya, maka harus ada nanti di link bukti ini. Nah, link bukti ini dapatnya dari mana? Dari Google Drive. Dan jangan lupa Google Drive-nya harus dibuka ya, jangan open public. Ya, Nah, editor ya, Pak. Bisa. Ya, jadi nanti Google. Kita sok nemleuhkeun eta, Bu. Mungkin itu pilih yang itu, Bu, yang kedua, Bu. Tah yang gambar itu, Bu. Udah ada sih sebetulnya, udah buat. Contoh. Udah dibaca. Udah buat ya berarti untuk Google Drive-nya. Ini sini. Oh, oke.
Sini ya Bu ya. Right. Kita udah buat semalam dari HP aja sih. Yang penting linknya udah ada. Jujur, lebih penting jujur dibanding babak belur. Nah ini kita buat link TPCB malam mana deh. Nanti linknya terpisah aja kalau mau khusus untuk bukti-bukti di sini. Kalau ini kan ini untuk TPCB semua nggak? Enggak ya? Maaf dulu ya Bu. Bukan untuk pelengkap PPS aja kalau ini. Pelengkap PPS aja. Oh ini PPS ya udah kalau sudah ada. Nah yang ini baru malam sih. Jadi kita buat yang ini tapi belum diisi, baru rumahnya aja. Ya baru rumahnya, oke sudah ada. Nah nanti kopinya tinggal kopi di sini nih, link yang ini, link yang di atas ini. Nah ini nanti di copy, di blok, kemudian di copy, lalu kita pindahkan. Oh masih di halaman yang sama ya barusan? Itunya yang itu atau? Nah tinggal link buktinya dimasukkan di sini. Nah gitu. Jadi itunya aja apa teh? URL-nya. Bukan itunya ya Bu, bukan apa sih? Bukan langsung ke filenya, bukan itunya aja ya, atasnya aja ya? Atasnya ya. Oh, Atasnya. siap. Atas linknya ini. Nanti dimasukkan. Kalaupun mau lebih spesifik per bab boleh. Artinya dibuka dulu. Buka dulu. Baru link atasnya ya Bu? Baru di copy link atasnya. Gitu. Kalau misalnya per babnya mau per anak, per kegiatan lagi boleh. Boleh, tapi lebih enak. Berarti sama tadi. Nanti ini kan akan ada subbabnya lagi nih. Akan ada subbabnya lagi, dibuka lagi, copy lagi link atasnya gitu. Jadi tinggal link ini mau pakai bit.ly juga linknya boleh, tapi lebih repot lagi harus ya, membuat dua link. Lama ya. Lama. Apa seperti ini juga sudah familiar kok. Yang penting di settingannya. Tapi rekomendasinya Bu mending yang tadi awal yang itu link TPCB aja gitu yang itu atau yang mending mengerucut. Lebih spesifik. Oke ini itu. Lebih enak kebab ya aja. Perbab. Siap. Kalau misalnya satu jangan TPCB nama judulnya. Oh, jangan. PPS. PPS ya. Siap, Bu. Karena kalau TPCB itu lingkupnya banyak. Kita bahas PPS, nanti kita juga ada membahas INM, kemudian itu kalau di instrumen TPCB kita ada PKP, EPKP dari sini belum EPKP. Belum 2024. EPKP, kemudian apa tadi yang aku bilang pas datang? Bukan. SPM. Nah, jadi ini judulnya jangan TPCB tapi PPS aja, ya. Oke. Nah, maka ini karena contoh kita nggak perlu simpan. Udah nanti tinggal disimpan. Pasti akan banyak jadinya. Nah, nanti di akhir kalau udah disimpan, nanti bisa klik kirim. Gitu. Kalau misalnya baru simpan, nanti keterangannya di teman-teman ya di pusat itu atau di kabupaten keterangannya akan baru proses. Nah, kalau proses input. Sama seperti itu juga tuh. Kosong nggak di sini? Yang sama KP yang tadi ya yang itu kan. Januari ya. Februari. Jangan lupa terus tanggalnya. Di grup jarang diingetin. Oh ini bolong-bolong. Januari bolong, Februari, Maret ada, April, Mei, Juni bolong lagi, Juli, Agustus ada, September bolong. Nah, mungkin tidak ada kasus atau bagaimana? Nihil berarti nihil kalau nggak ada. Yang penting kan artinya sudah melaporkan, gitu sudah melaporkan. Jadi di sini. Jadi ini bolong-bolong aja. Kalau INM-nya, oh baru atau itu yang kurang ya? Kurangnya. Oh itu yang kurangnya Januari Februari. Kelewat ya. Jadi Maret sampai Katanya ini sudah tergambar. Salah direkam. Tadi sudah saya kirim. Itu untuk contoh, mohon dicatat ya. Bukan berarti kok ini gini sih ya, kalau nggak cocok ganti aja. Siap. Apalagi kan setiap puskesmas pasti rekomendasinya berbeda. Beda ya. Jadi itu untuk gambaran. Barangkali nanti ada yang sama, bisa lah di ATM sedikit ya. Mirip-mirip nih, cocok nih, boleh lah. Saya pengen nambahin ini kurang bagus, apa-apa. Itu bukan contoh yang baik, bukan ya. Takutnya harus seperti itu, enggak gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih mumpung pada ada surveyornya kalau untuk isiannya. Nah, kemudian tadi berbicara TPCB ada satu lagi ya tadi untuk instrumen yang
harus kita bawa pulang nih siang hari ini. Ya, Gitu. oh, iya, Jadi iya. memang kalau untuk TPCB ini kalau seluruhnya kita selesaikan hari ini pasti tidak akan selesai cepat. Apalagi kalau sampai pembinaan per subbabnya di form TPCB self assessment itu kan ada 5 ya, ada 5 bab ya. Iya. Ada 5 kan. Nah, itu kan kalau sebaiknya mungkin kita bisa perdalam saat per bab. Tapi mudah-mudahan nanti lain waktu lah ya kalau untuk lebih detail. Untuk sekarangnya dulu paling tidak kita tadi sudah minta diisi self assessment tapi belum ada kiriman kalau ke saya. Belum. Nanti tolong WA-in ya. Ya. Kalau yang ini bicara pengisian yang atas deh, Bu. Programnya Kalau Bu. ini saya yang isi. Oh. Sebetulnya. Ini bukan. Iya, yang itu. Itu kan biarin. Yang ini atau Yang itu. Mana, Ya, yang yang itu. mana? Ya, yang itu yang. ini? Ah. Ini sebetulnya saya yang isi. Oh, pantesan. Artinya kita butuh data dasarnya lagi dari puskesmas. Nah, pengisian ini, pemenuhan sumber daya, perencanaan adanya dari form self assessment TPCB. Udah ngisi atau belum? Ada filenya nggak ya di sini? TPCB. Takutnya itunya juga belum dibuat. Kalau itunya belum dibuat, pasti nggak bisa kita ngisi ke sini. Belum, Bu. Yang ada nilai-nilainya. Oh. Waktu TPCB pertama nggak ngisi ya? Ya, kalau jujur sih kalau kayak gini TPCB pertama mungkin kita udah punya terus gaduh hanca lah, Bu. Gitu. Enggak, maksudnya udah gitu, kan Bener ya? kan dari yang pertama. Kita kan nggak spesifik ke ngeruc. Ya sih. Nggak usah langsung bagus. Iya betul betul. Ngomong juga kayak gitu. Betul. Apalagi kan kita TPCB itu ditagih lah sama Jangan Betul. 2 hari aja, seminggu aja. 2 hari nggak akan selesai. Soalnya PKP-nya juga belum. Ini nyambung saya nanti data-datanya. Apa ini kita buka dulu aja. Kita lihat dulu nanti mungkin setelah ini kesepakatannya mau berapa hari, tergantung menurut Bapak Ibu tingkat kesulitannya memerlukan waktu berapa lama gitu ya. Oke, kita Sulit semua ya, Bu. kalau belum jangan dulu ke sini. Ini kalau cover nggak usah lah. Nah, nanti ini harus diisinya memang harus pelan-pelan ya karena banyak nih. Satu sheet aja banyak nih ya. Tuh ke bawah. Nah, tapi kalau di awal-awal ini mudah karena ini tentang puskesmas. Puskesmas ya. Tentang puskesmas, nama kepala puskesmas kan nggak susah ya. Kemudian di sini untuk kategori puskesmas, nah ini kan tentunya Bapak Ibu yang tahu status akreditasi, lokasi puskesmas, apakah mempunyai sertifikat tanah? Kalau iya nanti diisi 1, kalau tidak diisi 2. Nah, kalau ini saya rasa mudah. Data dasar itu ya, Bu ya. Dan ya betul, data dasar tapi banyak. Memang seperti mau akred karena memang persiapan ke sana kan ceritanya. Tadi supaya nyicil. Nah, supaya nyicil. Kemudian, nah ini silakanlah dibaca. Ini banyak tersedia pagar untuk pengaman atau tidak. Citet ya. Ya ini iya tidak aja diisi. Nah kalau ini saya rasa mudah. Kemudian prasarana juga sama, nanti disesuaikan dengan kondisi di puskesmas. Nah, untuk ventilasi, apakah iya tidak sama ya? Ini isinya di sini nanti. Ya tidak. Ya tidak ya. Jadi digeser aja. Nah, kemudian ini untuk peralatan dan aspal, ya. Kemudian SDM, ya, apakah puskesmas telah mengikuti pelatihan? Ya tidak, ini juga lumayan banyak isiannya. Nah, ini nggak terlalu banyak, ini sedikit. Kemudian, nah, di sini ini kaitannya nanti dengan yang penilaian kerja puskesmas. PKP ya, Bu. PKP. PKP. Yang Apakah melakukan penilaian mandiri? Misalnya iya, silahkan diisi iya. Yang penting buktinya ada. Itu. Kemudian jika iya, berapa cakupan kerja untuk pelayanan kesehatan? Nanti seperti itulah. Ini saya rasa juga tidak sulit ya. Pasti tergambar ya untuk pengisian ini. Apakah saudara mau uji petik? Ya silahkan. Kalau tidak ya di sini tidak, nggak masalah kok. Kalau untuk kami nggak masalah. Jadi catatannya mungkin di sini disclaimer lagi, tidak perlu takut hasilnya kurang baik kalau untuk sekarang. Justru itu yang kami harapkan. Artinya nanti silahkan isi sebenar-benarnya dulu. Justru itulah untuk bahan diskusi evaluasi kita nantinya. Ibaratnya kalau sekarang Bapak Ibu ngisi, ya deh semua bagus deh semua, nggak ada masalah. Yang kita pertemuan ketawa-ketawa ngobrol aja. Begitu ada akreditasi, wah meledak, wah ternyata masalahnya banyak. berarti sekarang juga 0 bagus ya berarti ya, Bu. Sekarang itu Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya, misalnya
sekarang pada belum ya nggak apa-apa, justru itulah fungsinya TPCB ini ya, karena pembinaan kan. Maka nanti silahkan isi sebenar-benarnya, ternyata anjlok, justru disitulah. Jangan anggap kami ini penilai, anggap kami adalah Pembina. teman-teman gitu. Jadi Bu mau nanya dong, ini kebetulan ini nilai EPKP kita jelek, gimana ya biar nanti pas ada surveyor nggak kayak gini, malu. Nah justru harapannya seperti itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti diisi saja, terutama nanti di bagian program. Nah setelah dari sini masuk ke SDM, ini saya rasa juga masih tinggal disesuaikan dengan situasi di puskesmas. Kemudian, nah nanti di sini hati-hati di perencanaan. Kalau ke sini isinya sudah mulai nilai. Kalau tadi nilainya iya tidak, itu kan mudah. Ada tidak, iya tidak, itu mudah. Kalau di sini hati-hati, ada nilai. Artinya kan ada apa ya? Ada tolak ukurnya. Kalau sempurna berarti 10, tapi kalau ada yang kurang berarti hanya 5, nggak ada sama sekali 0. Nah, itu kan ada perbedaan. Makanya harus dibaca betul-betul. Misalnya persentase pemenuhan standar bangunan puskesmas yang tercantum dalam aspek dan sudah divalidasi pada saat pembinaan. Nah, ini skornya berapa? Hasil dari skornya berapa? Kalau skornya misalnya 50, ya wayah nawe nilainya 5, oh no. Itu. Jangan udahlah 10 semuanya. Yes. Gitu ya. Nah, kemudian ini di perencanaan nih. Karena kalau secara bahasa tadi pasti semua membuat perencanaan. Pastilah nggak mungkin. Tapi ada nggak sekarang dokumennya? Gitu. Nah, nanti kalau misalnya puskesmas mempunyai rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, nggak mungkin lah nggak ada. Nah, gitu. Pasti ada. Tapi dokumennya ada nggak? Kalau misalnya nggak ada sih, baru rencana aja, ya berarti 0 tuh dan tidak ada dokumen. Kalau rencana di sini tidak ada dokumen. Rencana mah ya, dokumennya belum ada, berarti 0. Kalau misalnya sudah ada dokumennya, maka diisi 10. Nah, kemudian berikutnya satu-satu aja lah contohnya ya, perbabnya. Nah, di sini ada yang tadi ada 10, ada 5. Misalnya pelaksanaan kegiatan di puskesmas dipandu dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang jelas. Bahasa dewanya begini. Kriterianya, tersedia dokumen-dokumen untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan puskesmas. Kalau memenuhi semua kriteria, nah ini kriteria di sini ada manual mutu, ada UK atau rencana strategis 5 tahunan, ada RTP, ada pedoman, ada KAK, ada SOP, ada pengendalian. Sudah ada di sini panduannya. Harus ada apa aja sih kita? Nah, udah ada di sini listnya. Kalau ini semua ternyata lengkap, maka bolehlah dikasih nilai 10. Tetapi kalau salah satu tidak terpenuhi, jujur nih belum punya KAK, SOP kita jujur belum punya, maka kasihlah nilainya dulu 5. Gitu, jadi ada catatannya ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang pengendalian, pengawasan dan penilaian kerja puskesmas. Nah ini nih, kalau tadi AA bilang PKP-nya belum diisi, maka sudah dipastikan nilai di sini adalah 0. Ya, kalau belum diisi kan kita nggak punya nilainya. Tapi kalau sudah diisi, PKP 2023 dia ada nggak? Sekarang ada nggak? Kalau saya minta. Ada. Nanti saya lihat ya. Kalau kita lihat dari PKP 2023. Di sini kan bahasanya 2022 kan tahu? 2023 juga gak ada. Tapi gak apa-apa deh, mau lihat aja dulu karena mau lihat nilainya. Siap. Minta ya. Ada di laptop ini enggak? Di laptop ini ada? Nanti ada di drive, Bu. Oh, nanti ada. Nanti dikirim. Sekarang jelas nggak ada, Bu, di elektronik mah. Ini mah yang manual aja yang tahun kemarin nggak ada juga, ada 22 tahun lalu. Ya nggak apa-apa, tenang, itu penilai. Kalau ini jiwa-jiwa penilai udah pantas. Kalau saya karena bukan surveyor, jadi jiwa penilainya belum ada. Tenang aja, kita mah bestie. Makanya mereka dikasih ke saya, kalau dikasih ke mereka jiwa penilainya mencuat ya, menggebu-gebu. Nah, kenapa saya bilang mau lihat nilai PKP? Karena deskripsinya begini. Aspek penilaian kerja puskesmas terdiri dari hasil pencapaian, upaya kesehatan dan manajemen. Kan ada 2 ya. Kalau PKP itu ada penilaian manajemen, ada penilaian programmer. Nah, kalau misalnya aspek pelayanan kesehatan atau yang dari programmer nilainya ternyata 91% ya minimal dan manajemennya 8,5, maka boleh dikasih nilai 10. Tapi kalau dari hasil PKP kan di akhirnya suka ada nilai itu yang ngerumus ya. Kalau ternyata dari hasil ngerumus nilainya pelayanan kesehatannya kurang dari 91,
manajemen yang kurang dari 8,5, maka nilainya baru 5. Kalau nilai PKP-nya dua-duanya di bawah minimal ini, maka wayah nawe isinya 0. Dan nanti ketika kejadiannya 0, kan pasti kami juga bertanya, ini kenapa 0? Iya Bu, ini pelayanan kesehatan kita masih di bawah 91 karena program kita KIA ini nggak mencapai target, misalnya. Gizi nggak mencapai target, imunisasi nggak mencapai target. Nah, akhirnya artinya kan teman-teman yang bertanya ke kita, solusinya kira-kira gimana ya? Itulah yang kita harapkan. Gitu. 0 aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua ini nih yang paling sering banyak salah ngisi. 10 weh. Feedback ya, Bu. Ya, feedback. Ada nggak feedback dari Dinas Kesehatan tentang PKP? Ada, pernah. Suratnya ada? Ada. Harus berbentuk surat ya? Ya. Bukan feedback yang datang atau lewat telepon. Lewat telepon. Bisa sih lewat telepon juga, tapi jangan telepon tapi WA. Itu di screenshot. Tapi yang lebih itunya ya Surat. Surat itu baru akan keluar dari Dinas Kesehatan kalau ada permintaan dari Puskesmas. Jadi nanti di akhir tahun ya untuk 2024, saya nggak tahu nih 2023 2022 masih boleh dikejar nggak? 2023 ya? Oh 2023 bersurat sekarang aja. Sekarang. Jadi sekarang bersurat ke tim apa namanya itu teh? SIPRSP nama timnya? Teh Yuni. SI. Teh Yuni ya, Teh Yuni atau Teh Ari Santi. Nanti tanyakan aja alamat email atau misalnya boleh lewat WA atau enggak. Tapi kita harus selesai dulu Kenapa? itunya PKP-nya harus selesai dulu ya. Nah, kalau 2023 kan masih PKP manual. Oh, manual. 2023 nggak ada kan? Nggak ada. 2023 buat aja Berproses, Bu. manual aja. 2023 buat self assessment manual. Kemudian ya masih yang manual ya. Kemudian buat surat. Jadi kirimkan ke tim SIPRS file self assessment-nya tadi. Kemudian surat yang berbunyi permohonan untuk feedback hasil PKP. Nah, nanti dikirim ke sana, nanti mereka akan mengirimkan surat balasan. Nah, itu sebagai pelengkap yang ini. Karena begini, terutama yang bab 4 ini ya, untuk TPCB ini. Bab 4 ini cuma 2 poin. Nah, kalau yang tadi poinnya banyak, bisa saling melengkapi. Kalau ini cuma 2 nih, hanya terkait nilai PKP dan feedback saja. Artinya ketika PKP itu mau feedback, udah gitu ya. Jadi karena hanya 2 nih, maka mau nggak mau ini harus diisi. Jadi PKP-nya diisi. Kalau di 2024 berarti EPKP. Ya, EPKP. Itu nanti diisi sampai dengan triwulan 3. Triwulan 4 jangan dulu, belum. Ada semangat teuing. Semangat ada tim TPCB kita isi sampai triwulan 4. Jangan ya. Nanti kita yang ditegur. Ya kumaya tim 6 senang ngajarkan itu benar sampai triwulan 3 aja. Sebenarnya EPKP juga belum ada sosialisasi sih kan. Harusnya sih udah. EPKP belum tersosialisasi. Ya makanya ini gimana? Kita nggak ada waktu lagi kalau sekarang ya. Mau gini aja mereka bersurat ke Dinas Kesehatan, saya sebagai apa untuk ini boleh misalnya langsung juga misalnya mau ke Bu Fitri nih, jadi langsung berkirim surat, tapi langsung by name. Ini. Siap. Ya karena memang ini masih dalam. Atau gini deh mungkin mudahnya Puskesmas nanti diskusi meluangkan waktu kira-kira kapan nih ya kita bisa ngumpul untuk sosialisasi atau membahas EPKP nih bareng-bareng gitu ya, karena itu kayaknya harus waktu terpisah, entah EPKP atau PKP manual. PKP manual lancar nggak? Kayaknya mulai tersendat sejak penilaian PKP-nya nggak ada, saya rasa. Iya benar. Iya setiap bulan Agustus kalau nggak salah. saya juga sering kesini dulu. Bulan Agustus, Februari kalau dulu ya. Dari dinas itu rutin ya Bu, tiap tahun ya Bu ya. Dulu sebelum COVID ya. Awal tahun ya. Saya dulu kesini Bu PKP, tapi tahun kapan ada belum COVID? Ya 2000 Terakhir Pak. Waktu sama Pak Haji Cucu, Pak Aga. Terakhir Pak DC pokoknya kesini. Pak DC mah mantap doang. Nanti tidak melanjutkan. Gini aja. Ya, gitu masalahnya. Undang aja, nggak harus bersurat juga misalnya langsung aja. Pokoknya meluangkan waktu, nanti Puskesmas sepakat kapan, nanti nggak usah bersurat juga mungkin nggak apa-apa, non resmi. Misalnya bisa ke Cimanggung nggak nanti tanggal 20 November misalnya untuk diskusi tentang PKP dan EPKP karena ngejar 2 tahun nih 2023 2024 ya benar. 2022 bener ya ada ya. Ada nanti dikirim ya. Nanti saya lihat ya yang 2022. Lihat bukan untuk menilai loh ya. Mohon dicatat. Jadi tong sieun. Ngejar 2 tahun berarti. Nah, karena ini di sini untuk EPKP dan PKP menentukan bab 4 ini. Berarti bakal 0 kalau untuk sekarang di sini.
mau ngomongin bakal 0. Nggak apa-apa ya, nanti 0 aja isinya Oh, iya, nggak untuk apa-apa. yang sekarang ya. Nah, oke, lanjut satu bab lagi, bab 5. Nah, di bab 5 ini pelaksananya pengukuran indikator mutu misalnya. Apakah melakukan indikator mutu secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan? Kalau misalnya tidak, ya berarti isi saja 0. Atau misalnya memenuhi tapi sebagian kriteria, maka isi 5. Kalau misalnya memenuhi semua kriteria, silakan isi 10. Tuh, jadi ini nanti silakan dipelajari. Jadi habis ini mungkin kalau kita pulang, teman-teman nggak boleh pulang, harus ngumpul dulu di sini. Yang kita ini ya. Ya, ini aja dulu. Sesuai. Buat yang slide assessment yang tadi ya, yang Iya, soalnya Ya. yang ini Jadi nanti susunannya prioritasnya adalah ini dulu, slide assessment. ini dulu self assessment ya, TPCB, baru kemudian nanti ke PPS, sambil PPS karena mungkin PPS nanti nggak semua orang banget kan yang ngerjainnya, ya kan pasti ada tim-timnya nih, ada tim-timnya. Nanti mudah-mudahan bisa berbagi, ada yang PPS, ada yang PKP. Nggak apa-apa meraba-raba dulu deh sementara PKP atau sambil tektokan sambil WA-an. Jadi sambil ngisi PKP sambil nanti WA, teh kalau ini gimana gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya ngundang nanti terlalu lama waktunya karena dikejar untuk laporan TPCB, nggak apa-apa nanti sambil WA aja. Tapi ini ngisi yang ini gimana? Ini bener nggak dari sini cakupannya misalnya. Harus registrasi dulu ya kayaknya Bu ya, enggak kayak Untuk gitu. PKP. PKP. Udah dikasih kok username-nya. Ada dikasih. Masih. Ya nanti lah pokoknya setelah ini lah kita Siap, lanjutkan untuk bahas PKP. Nah nanti bab 5 diisi, kemudian kalau sudah diisi 6 Beb, bukan 5 ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah ini kalau sudah diisi, bukan 5, bukan 6 lagi, 8. Indikator ya. 8. Nah ini nanti dibahas aja lah, pokoknya demonya segala macam ada ya. Siap. Nanti kalau udah diisi semuanya, ini sudah dirumus ya. Jadi kalau untuk ininya udah dirumus, Jangan nanti dulu. ada rekapitulasi di akhir. Nah, tadi poin 1 untuk SDM, targetnya 80. Kalau ternyata pencapaiannya misalnya hanya 70, maka nanti dia akan, misalnya kita manual dulu aja, 70 per 80. Kali 100. Nah, berarti 87,5. Ini mah contoh. Terus misalnya tadi yang poin 4. Nah, yang PKP. Ternyata 0, dan PKP-nya belum, feedback apa lagi. Berarti kan ini 0. Nanti kan di sini akan beda-beda. Mungkin ini 50%, mungkin ini 98% gitu ya. Nah, nanti dari kategori-kategori ini kesimpulannya ada di bawah ya, teman-teman. Baik bila setiap parameter bernilai lebih dari 80%. Jadi kalau semua di sini nilainya di atas 80, maka puskesmas ini kategorinya baik. Tapi kalau dari 8 poin ini, dari 8 poin ini nih, udah jelas ini ada yang 0, ada juga yang 50. Artinya ada yang, nah, bila ada 1 atau 2 parameter bernilai 60 sampai 80, maka kategorinya cukup. Cukup. Kalau misalnya ada yang 0, ada pemain lah tadi 1, 2, Oh. maka cukup. Tapi kalau ternyata semuanya tidak terpenuhi, nggak ada yang 80, misalnya semuanya ternyata 50, 0, 40, 30 misalnya, maka kategorinya masih kurang. Ya, nggak apa-apa kalau sekarang mah kurang, cukup. Nanti kita tadi berproses lebih baik sampai menjadi baik gitu. Oke, sampai di sini apakah ada gambaran? Jangan sampai kita pulang nanti masih blank. Ada Bu. Langsung gimana? sih jangan dibebankan. Ya, kalau kasihan ya. Jadi yang lain harus bisa saling menambahkan. Jadi kalau nanti ini tersesat sedikit ada yang ngurusin. Jangan sampai orang buta menuntut orang buta. Nah, kita ikut semua. Jangan ikut kasar semua. Oke, sampai sini dulu deh untuk self assessment TPCB. Kira-kira bisa? Salah. Boleh ingat yang aku. Boleh. Kan ini self assessment PPCB ini dokumennya yang terbaru kan, yang 2024. Ya, Artinya setiap tahun akan ada self assessment ini tuh. betul. Setiap per tahun. Iya, setahun 2 kali. Oh. Harusnya malah setahun 2 kali. Semester 1, semester 3, 1 sama 3 ya. 1, 2, antara 1, 2 atau 3 dan 3 atau 4 gitu. 2 kali. Sama seperti PKP kan ada self assessment dulu. Kenapa sih sebenarnya disebut self assessment? Jadi seharusnya ini kalau berbicara seharusnya ya, teman-teman sudah membuat nilai sendiri. Jadi sudah ada nih, kalau kami datang tuh sudah ada nih hasil self assessment kami masuknya kategori cukup. Karena begini-begini, harusnya presentasi nih tadi pagi gitu ya. Cukup. Nah, ketika kami datang ada yang namanya nilai
validasi. Jadi ketika teman-teman bilang 10 PKP aja misalnya yang mudah, misalnya udah berani nih ngisi 10, pasti saya tanya mana nilai PKP-nya, nggak ada. Oh berarti saya assessment-nya 10, hasil validasinya 0 gitu. Nah, latihan akreditasi lagi gitu. Ya sebenarnya akreditasi lagi ya gitu ya. Kita isi 5 10 5 10. Gitu. Oke, terbayang di sini TPCB? Tinggal kerja, Bu. Tinggal ya. PPS tadi sudah ada gambaran ya. Oke, untuk PKP formnya masih ada? Manual dulu berarti kalau 2023. Ya, Mbak. Jadi 2023 manual dulu aja ya. 2023 mah berarti setahunan. Kalau 2024 berarti sudah mulai per triwulan. Kalau form form apa barusan teh? PKP. PKP atau PKP-nya masih ada, diraba-raba dulu aja. Ntar beneran diraba lagi. Udah teh diraba. Enggak kerja. Enggak ya. Jadi silahkan dicoba-coba dulu aja isi sampai keluar output. Tadi kan targetnya kalau yang pelayanan kesehatan atau yang program 91%, kalau yang manajemen 8,5. Kalau ternyata hasil ngeraba-raba tadi manajemen dan tilu, nah boleh lagi kita ngobrol. Berapa ya 3? Atau sebaliknya, beledak gue 20, gue salah bisa atau gimana? Barulah nanti kita diskusi. Gitu ya? Karena kalau mau dibahas sekarang, Nggak cukup ya? Nggak cukup ya? ya gitu ya. Cuman tapi paling nggak mudah-mudahan. nggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan untuk gambarannya ada. Karena sayang ke Cimanggu nggak, Bu? Jadi boleh nanti kalau yang untuk ini sama Bu Fitri aja ya. Siap, Bu. Masuk aja tapi Saya mau orang dekat Pak, Bu, rumahnya di Lengkong. Kalau rumah ya, jadi kalau mau ngajak-ngajak main ke sini nggak apa-apa, nanti sekalian main ke Mama. Ini dekat, Bu. Hah? Dari Bojong Hawer, Bu. Oh, satu kecamatan kita. Ternyata PP di sana. Enggak, Di sini tinggal Oh, udah tinggal di sini. Udah Bang Toyib ya? Ayo dong. Siap. Begitu ya. Kalau Siap. misalnya sudah ada sedikit aja gambaran, sedikit aja nggak banyak-banyak mungkinnya kalau kita karena pertemuannya juga terbatas.